berkaitan sama cara menjaga kestabilan hormon itu, maka salah satu yang perlu Anda makan, ya, apalagi Anda sudah olahraga seperti itu, adalah wanita itu disetting sama Allah karena dia kan makhluk hormon, makhluk estrogen gitu kan. Makanya di bawah 40 tahun wanita itu boleh dibilang jarang yang terkena masalah berhubungan dengan jantung ataupun pertulangan, karena hormonnya masih stabil. Mulai masuk 40 tahun atau PMS, pramenopause syndrome, itu turun dia tuh, kropos mulai tulangnya. Kalau dari mulai sekarang Anda berinvestasi dengan otot, dengan tulang tadi itu, atau dengan makanya begini, ketika sudah masuk pramenopause itu nggak banyak keluhan nanti, karena sudah punya banyak tabungan. Tabungan berupa apa? Otot. Gitu caranya mikirnya, ya. Makanya estrogen itu banyak sekali kandungan-kandungan di dalam apa-apa yang Allah ciptakan itu yang banyak mengandung estrogen. Contohnya apa? Nih, Bib, coba bagi-bagiin atau ini dibagi. Pokoknya makan aja. Kalau yang nggak puasa makan aja. Ini tahu nggak apa? Ini coklat hitam, dark coklat gitu, pahit. Dalamnya ada kurma, dalamnya lagi ada almond. Ini bukan produk saya. Jadi kalau Anda makan ini, saya nggak mau makan. Sebab kalau saya makan hitam-hitam gigi saya. Tapi kalau makan aja. Ini ya suplemen hormon sebenarnya kalau tahu. Pahit, coklatnya pahit. Coklatnya nggak, ini nggak ada gula sama sekali nih. Nggak ada gula, sama sekali nggak ada gula. Manisnya dari kurma. Ini aja sebenarnya ada ilmunya kalau orang paham. Jadi kalau Anda lagi bad mood, lagi nggak enak hati, makan ini nih. Manis nggak, Bu? Manis harusnya kalau gigitnya agak lebih di dalam, karena ada kurmanya itu. Tapi ini buat lancarin BAB bisa, buat nenangin jantung bisa, buat suplemen hormon bisa. Kenapa? Karena memang salah satu bahan bakunya hormon itu adalah asam amino atau protein atau lemak, dan itu ada pada almond salah satunya. Oke. Singkat cerita, selesailah saya ngobrol sama dia kayak begitu, udahlah bahagia. Tapi dia tertegun. Ih, bener juga nih kata si dokter, kata dia. Karena setiap organ dalam tubuh kita itu, di situ ada emosi. Satu kaidahnya. Yang kedua apa? Setiap organ itu kan ada apa namanya? Ada makanannya. Coba kita lihat dulu. Ada makanannya. Contoh, otak kita ini paling suka dengan semua yang berlemak-lemak, tapi lemak yang sehat ya, bagus, protein gitu semacam itu. Misalkan apa nih, kacang-kacangan kayak begini nih, almond, apa mungkin kacang lokal juga nggak apa-apa. Contoh, mata tuh paling suka dengan saya nggak ingat semua nama bahannya, cuman dia suka banget sama bahan yang ada di blueberry, berry itu loh, mata. Kemudian gigi itu suka dengan bahan-bahan yang ada di kiwi misalkan. Nah, dia apa yang saya pelajari, gigi itu adalah cerminan dari jantung. Jadi ketika orang, mohon maaf, misalkan giginya banyak karang, dia bisa aja pergi bersihkan ke dokter gigi. Tapi penyebab karang itu kan harus ditanyain, kenapa? Oke, dia bisa mengatakan, oh ini banyak gula, banyak tepung, banyak minyak segala macam. Oke, lalu tanya lagi, pertanyaan kalau lebih dalam lagi, kenapa dia makan itu? Gitu kan? Kenapa dia makan itu? Itu nanti babnya adalah
Pembahasannya adalah makanan fisikmu, makanan fisik kita adalah cerminan makanan jiwa yang sedang kita butuhkan. Makanan fisik itu adalah cerminan dari makanan jiwa yang kita sedang butuhkan. Oke, gitu ya. Lalu misalkan jantung, heart gitu kan. Dia suka dengan umbi-umbian tuh, terutama kayak umbi-umbi yang kayak ubi cilembu, ubi jala, ubi yang manis gitu loh, sweet potato gitu loh. Karena apa? Karena emang banyak seratnya dan ada gula di situ. Contohnya. Nah, banyak lagi yang lain. Kemudian misalkan kalau pembuluh darah, pembuluh darah kita nih, blood vessel kita nih suka dengan apa? Suka dengan onionan, bawang-bawangan. Makanya sebenarnya kalau sudah tahu kayak begini itu ilmunya, kita tuh ya, sebenarnya kalau makannya bener, penyakit itu bisa sembuh dengan sendirinya, aslinya. Satu. Yang kedua apa? Justru malah di atasnya itu yang perlu kita rekonstruksi ulang adalah bahwa selain bicara tentang makanan diperbaiki, yang ditata ulang apa lagi? Emosinya ditata ulang. Ya, emosinya ditata ulang. Tadi kan saya bilang, dalam apa yang saya pelajarin, ya setiap organ itu punya emosi. Jadi ketika kita mengenal ada penyakit lambung, misalkan kayak begitu, itu ada emosi yang terlibat di situ sebenarnya. Ya, kita bisa jadi mengatakan, oh lambung tuh obatnya kolagen, benar, amilum, benar. Ya, tapi di balik itu semua ada pembahasan tentang emosi yang terlibat pada organ tadi, yang setiap orang itu punya masalah masing-masing. Ginjal beda emosi, paru beda emosi, limpa beda emosi. Ya, sehingga tugas kita ngapain? Jangan terlalu berlebihan. Berarti apa? Boleh nggak sedih? Boleh, tapi jangan berlebihan. Takut boleh nggak? Boleh, tapi jangan berlebihan. Takut itu urusannya sama siksa Allah, ancaman Allah, gitu-gitu aja. Ya. Malas boleh nggak? Kalau malas nggak boleh. Tapi kalau malas yang kita pakai dalam konteks misalkan keseharian ngobrol sampai ke mall malas aku, nah gitu boleh tuh. Itu benar. Ayo kajian kok, malas aku, itu nggak boleh. Jadi kata malas itu sebenarnya identik dengan sesuatu yang negatif. Gitu. Makanya paling seneng dari dua pilihan antara sabar sama syukur itu, yang paling menyenangkan apa? Enakan syukur. Kalau sabar dan syukur itu ada rasa di situ. Kira-kira rasa yang menyenangkan di mana? Syukur. Ya kan? Nah, sekarang tugas kita, PR-nya kita adalah bagaimana mengubah sesuatu yang kita rasakan sebagai kita dapatkan harusnya kita bersabar, tapi rasanya syukur. Kalau imannya kuat bisa diubah. Gitu. Makanya sih, kalau ngelihat misalkan ujiannya Hajar alaihissalam itu kan waktu ditinggalkan Nabi Ibrahim, itu kan ujian. Ya wajar beliau harus bersabar gitu kan. Tapi cukup satu kata yang beliau sampaikan saat itu kepada Nabi Ibrahim, dengan beliau bertanya, apakah engkau meninggalkan kami di sini karena Allah? Ya, gitu kan. Lalu Ibrahim mengatakan alaihissalam, ya, aku tinggalkan kalian karena perintah Allah. Maka kalimat itu yang membuat akhirnya berubah semuanya kan. Kalau engkau meninggalkan kami Allah, maka pasti Allah tidak akan meninggalkan kami. Tenanglah sudah hatinya. Gitu. Jadi bagaimana cara menjaga hati itu segala macam. Kalau Anda sebagai perempuan, hiduplah sebagai perempuan. Maksudnya gimana? Hiduplah dengan penuh kasih sayang. Itu aja. Itu obat paling mujarab, paling manjur untuk memangkas, bahkan mengeliminir banyak penyakit. Makanya sekarang kan orang bilang begini, betul ya, orang bilang tuh perempuan itu kalau nikah sama laki-laki, sama suami gitu nggak wajib masak. Benar, tapi masak itu urusan hati sebenarnya. Itu life skill yang berhubungan dengan rasa, cinta, kasih sayang gitu loh.
Anda yang sudah nggak ada orang tua, misalkan nggak ada emak lagi atau nggak ada, ya emak lah terutama ibu gitu kan, kita pasti akan ngomong rindu masakan ibu. Yang dimasak apa? Biasa-biasa aja, tapi tangannya itu, ya, ada cinta di situ. Makanya kalau saya kadang kalau sama anak saya di rumah gitu kan, salah satu yang kerjakan kalau nyuapin, ya ambil tuh nasinya, semut dulu, bersihkan sama dia, biar bertukar enzim. Gitu. Kasih sayang, karena emang bab tentang kasih sayang itu semua tidak akan jauh-jauh dari apa? Dari perenziman salah satunya, karena memang salah satu apa namanya bahan pembuat hormon ya, atau ya hormon lah terutama, itu memang pembuat itu berasal dari serat, asam amino dan enzim-enzim, itulah salah satunya. Sehingga kalau kita kembalikan pada kaidah-kaidah tadi, maka apa-apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi situ pasti ada tanda-tanda kebesaran. Contoh nih madu. Ini madu saya baru dikirim. Nanti kalau mau ambil silakan. Tapi ini madu tidak kayak madu biasa. Pahit dia, agak pahit. Jadi kalau diminum di awalnya manis tapi ujungnya pahit, karena dia berasal dari nektar bunga-bunga pahitan. Nah gitu. Ada madu pahit, ada. Ya. Tapi madu yang dicampur dengan pahitan juga ada campur sambiloto, ada. Pahitnya beda. Nih lihat, lebah itu makhluk hormon. Ini lihat. Makhluk hormon atau perlebahan itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu di lebah itu ada satu kandungan disebut dengan ferohormon. Jadi kalau ditanya apakah madu itu mengandung ferohormonnya lebah? Iya, ferohormon. Dan dalam kandungan madu itu sendiri itu dia banyak sekali kandungan-kandungan yang berhubungan dengan bahan-bahan pembentuk atau bahan-bahan untuk tubuh memproduksi hormon. Ya. Paling banyak di mana? Di royal jelly-nya. Tapi semua turunan produk lebah itu banyak bahan untuk perhormonan tadi itu. Dari mulai royal jelly-nya, bipolennya, propolisnya, madunya, bahkan sampai ke bipolennya, bahkan sampai ke lebahnya. Saya pernah dulu, udah lama banget, saya pernah dulu dikasih tepung yang berasal dari larva lebah muda yang mati gitu kan. Rasanya kayak susu. Ya. Nah, termasuk juga persusuan ini. Ya, persusuan dalam artian bahwa bicara tentang tadi kan sudah exclude bahan-bahan yang bisa membuat itu dari emosi segala macam. Nah, sekarang include-nya apa? Include-nya itulah semua yang berhubungan dengan lemak. Tadi kan saya jelaskan itu. Berarti kalau mau dia stabil katakanlah hormonnya itu, maka Anda harus makan lemak tiap hari. Makan lemak. Contohnya lemak yang sehat apa? Alpukat, VCO, zaitun, itu lemak sehat. Baik Anda minum misalkan minyak zaitun atau Anda oleskan ke badan. Ya. Yang diminum pastikan bukan buat yang pijet. Iya, karena kadang-kadang beberapa nggak ditulis sama dia. Terus minyak zaitun itu kan ada gradasinya, ada extra virgin olive oil. Kalau bisa cari yang organik, extra virgin olive oil cold press tulisannya, cold press, perasan dingin. Tuh. VCO bisa nggak? Bisa juga bagus. Saya tadi pagi minum VCO tiap hari. Ya, terus apa lagi? Minyak, kalau mentok-mentok nggak ada ya makan kelapa aja. Santan itu juga bagus. Ya, di rumah ditukar tuh minyak. Pengganggunya dia bukan pengganggu sih, yang bikin berantakan juga tuh apa? Itu minyak goreng. Minyak goreng itu. Ya, itu lemak satu. Kemudian apa lagi? Tadi madu sudah. Yang berikutnya apa? Serat. Ya, serat-seratan. Serat-seratan itu kita bisa dapatkan dari mana? Buah
Ya buah kayak begini ya, apa namanya, seratnya tinggi tapi gulanya juga tinggi. Ini kan nanas nih gulanya tinggi. Nanas, anggur itu gulanya tinggi. Ya supaya nggak terlalu tinggi caranya, supaya nggak terlalu tinggi menyebabkan gula darah kita naik kalau minum makan, kalau makan termasuk ini juga tinggi nih. Pisang nih tinggi kalorinya, tapi gini, saya ngomong begini Bapak Ibu sekalian gak usah takut juga, ya, gak usah takut juga, gak usah takutnya, maksudnya gak usah takut apa? Takutnya nanti kalau saya makan ini gula darah saya naik. Ingat konsep yang saya sampaikan di awal tadi bahwa tubuh kita itu atau mungkin apa-apa yang Allah ciptakan dalam ciptaannya kayak begini itu bukan senyawanya tunggal. Kalau senyawa tunggal tadi, maka yang ingat masih A1, B1, C1 itu tunggal. Ya, tunggal maksudnya apa? Dia tidak diekstrak, nggak diambil satu bagiannya saja. Contoh mungkin begini, kurma. Kurma kita sepakati 70% kurma itu adalah gula, betul. Tapi dalam kurma juga ada serat, juga ada enzim, ya, juga ada bakterinya. Jadi makan kurma dalam jumlah berlebihan tidak akan sama ceritanya dengan orang makan roti ya dalam jumlah cukup banyak, karena dalam roti nggak ada seratnya, dikit miskin ya. Jadi mereka ini sebenarnya kalau misalkan nih contoh mungkin nanas kayak begini, saya nggak tahu berapa kalorinya ya, 100 gram per satu kan nggak tahu, tapi kalori itu atau bukan kalori, gulanya akan naik kalau dia di jus. Ya. Gulanya dia akan naik kalau dia di jus. Makanya kalau makan buah jangan di jus. Makan aja kayak begini. Ya. Pisang ini ya kalori, ada kalori, ada gulanya juga macam, tapi dia akan lebih meningkat kalau dia digoreng. Bukan pisang ini kan bukan pisang goreng ya. Gitu. Ini nih, coba nanti baca datanya. Kulitnya kunyit ini jangan dibuang, bersihin aja, sikat gitu kan. Yang bagian-bagian agak-agak sudah hitam potong, tapi kulitnya jangan dibuang. Coba baca datanya, masih banyak kandungan dalam kulit ini sih banyak. Jadi kalau saya sekarang biasanya bikin kunyit, saya yang kayak apa sudah agak-agak hitam apa saya kupasin, tapi kulit saya nggak buang, saya kerokin sedikit gitu kan, udah caca aja atau digeprek gitu. Jadi apa itu namanya, tadi lemak ya, perlemakan. Kemudian apalagi serat dari buah tadi ya. Beda nasib ya, beda nasib kalau orang makan sesuatu yang diolah sama makan sesuatu yang masih bukan, beda nilai kalorinya, meskipun kalori itu bukan segala-galanya. Kalau saya memahami gitu ya, nggak segala-galanya juga. Karena kalau kalori yang kita makan itu masih full paketnya, ada seratnya, ada enzim, segala macam, masih aman buat tubuh, relatif aman. Ya, kayak gitu. Baik, lalu apalagi Bu sekalian yang kita bisa lakukan ya untuk menjaga kestabilan hormon itu? Tadi dijelaskan di awal tadi, yaitu apa? Latihan olahraga. Gini, sekarang Anda mau, kan pengen kan, kita sering ngomong kalau bisa mah umur 60, 70 gitu kita masih bisa sholatnya berdiri gitu kan. Amin. Ya tapi aminnya itu juga diimbangi dengan tindakan yang benar juga lah. Amin gitu kan, pagi makan nasi uduk, nasi kuning, siang makan nasi padang, malam makan nasi goreng, nah, itu kan. Terus melentung itu badan, datang ke kajian Jilul Akbar, tanya, dok herbal buat kolesterol apa? Biasanya kan gitu. Gitu. Jadi sebenarnya jaga kesehatan tuh mudah sebenarnya, asal kita mau aja. Nah, kita mau aja. Udah tahu kok
yang harus dimakan apa gitu kan, telur. Kalau saya misalnya gini, telur. Saya nggak ada suuzon sama telur. Jadi kalau sekali saya makan telur gitu pagi-pagi, kenapa saya pagi-pagi? Anda tanya, kenapa dokter pagi-pagi makan telur? Jawabannya lebih berkualitas dikit, kenapa? Enak gitu. Bukan, karena pagi itu aslinya kalau saya penganut sebenarnya pagi-pagi itu nggak usah makan juga nggak apa-apa. Kalaulah Anda pengen tetap makan pagi-pagi, maka jangan banyak karbo di pagi hari. Sebab apa? Karbo ternyata apa? Ya roti, ya nasi, kan gitu tuh. Kan karbo tuh. Apa yang terjadi? Numpuk lagi gula dalam badan. Akhirnya apa? Pagi itu masih ada sisa-sisa malam, tubuh kita itu masih apa? Masih ada growth hormonnya. Growth hormon tuh hormon yang hormon reparasi lah gitu aja lah. Itu malam tuh sampai pagi tuh. Makanya pagi-pagi ketika orang lagi kayak begitu, tubuh tuh sebenarnya nggak butuh banyak-banyak banget makan. Tapi kalau seandainya Anda pengen tetap makan karena mau ada aktivitas, maka makanlah protein. Maka pagi-pagi saya makan telur. Gitu. Jadi suami misalkan pagi-pagi berangkat apa, kuliah misalkan. Ya siapa tahu suaminya S3, S2, S apa gitu. Bisa. Nah itu, jangan banyak-banyak kasih dia karbo, pasti ngantuk nanti habis itu. Ya. Makanya saya ngerti banget badan saya. Saya tidak akan minum air tebu kalau saya mau ada aktivitas. Karena habis makan minum air tebu pasti ngantuk saya. Gulanya banyak banget kan air tebu itu. Gitu ya. Itu serat. Terus apa lagi tadi yang saya mau sampaikan berkaitan sama cara menjaga kestabilan hormon itu, maka salah satu yang perlu Anda makan ya, apalagi Anda sudah olahraga seperti itu, adalah protein. Dari mana itu? Ikan, telur ya. Kalau telur bagusnya telur apa ya, tergantung anggaran aja lah. Kan yang sudah tahu ilmunya, saya nggak mau telur ayam biasa gitu kan, ya udah telur ayam kampung. Tapi telur ayam kampung sekali makan 4, 5 gitu, jebol juga anggaran kan. Kecuali Anda ternak sendiri gitu, ayam kampung. Kalau enggak ya makan ikan, gak usah pikir ikan-ikan yang mahal-mahal. Salmon ngapain, ikan kembung cukup. Ikan kembung, ikan yang kalau saya ikan yang nggak diternak. Contoh ikan nggak diternak itu apa? Ikan laut paling gampang. Terus ikan sungai, atau ikan-ikan yang nggak bisa diternak kayak gabus. Makanya saya biasanya jarang makan ikan yang diternak. Kenapa? Karena nggak tahu apa cerita di balik pakannya. Daripada saya ragu, sakit, mendingan saya nggak usah makan. Nah gitu. Jadi kayak ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan kembung. Kemarin saya beli lagi tuh ikan buat sarden tuh apa, ikan salem ya. Gitu. Ayam, saya makan ayam. Iya, ayam kampung saya makan. Sama ayam yang berbahagia. Soalnya kalau lihat ayam-ayam yang dibawa tuh kadang-kadang sedih saya ngeliat itu. Yang di truk-truk itu loh. Kayak mereka nggak siap dengan kematian mereka. Makanya itu kenapa dalam Islam itu syariat penyembelihan itu terus benar. Syariat penyembelihan itu terus benar. Sebab apa? Kalau hewannya stres, dia ada hormon stres dalam tubuhnya masih ada, kita makan, numpuk hormon stres itu, beneran. Makanya ayam, sapi, kambing itu kalau dipotong harus bener, mati beneran gitu loh. Nggak ada stresnya, nggak boleh dibikin stres. Ya,
gitu. Kemudian apalagi yang kita bisa, tadi daging ya, protein ya, itu cara paling mudah menjaga kestabilan hormon. Tadi lemak sudah, kemudian berjemur, olahraga yang sifatnya menaikkan massa otot ya. Nanti coba di rumah latihan push up. Gratis kan? Gratis. Tidak apa-apa, 1 kali dulu aja. Nanti 1 udah ringan dia, 2, 3, atau nanti progresif. Progresif itu kalau nanti dia sudah terbiasa, maka ototnya kebentuk tuh. Berarti kita sudah punya deposit buat bakar lemak dan gula. Dan tenang aja, nggak bakal sterk. Ya, tapi massa ototnya kebentuk. Ya, kemarin kan di sini kan saya ajarin tuh gerakan itu kan. Udah dikerjain belum? Belum. Alhamdulillah, itu yang benar. Berarti ngubah orang dalam 1 kali kajian, wih, sakti bener saya. Nah, mungkin juga. Jadi saya berharap ada yang berubah, ya ada, dikit-dikit lah gitu kan. Tapi udah ada yang ngerjain kan? Saya sekarang itu kayak push up sekarang ya 25 kali bisa lah tanpa berhenti, tang gitu. Saya wall sit 2 menit masih bisa. Wall sit. Plank itu 2 menit masih aman. Gitu. Kenapa? Ya judulnya kita mau nabung otot buat masa tua. Sebab apa? Nih ilmunya lagi nih. Wanita itu disetting sama Allah karena dia kan makhluk hormon, makhluk estrogen gitu kan. Makanya di bawah 40 tahun wanita itu boleh dibilang jarang yang terkena masalah berhubungan dengan jantung ataupun pertulangan. Karena hormonnya masih stabil. Mulai masuk 40 tahun atau PMS, pramenopause syndrome itu turun dia tuh. Kropos mulai tulangnya. Kalau dari mulai sekarang Anda berinvestasi dengan otot, dengan tulang tadi itu, atau dengan makanya begini, ketika sudah masuk pramenopause itu nggak banyak keluhan nanti, karena sudah punya banyak tabungan. Tabungan berupa apa? Otot. Gitu caranya, mikirnya. Ya, makanya estrogen itu banyak sekali kandungan-kandungan di dalam apa-apa yang Allah ciptakan itu yang banyak mengandung estrogen. Contohnya apa? Bukan sebut dengan estrogen murni ya, tapi fitoestrogen. Namanya apa? Bukan namanya, salah satunya apa? Itu yang dirujak itu, yang warnanya putih. Bengkuang. Top bengkuang itu putih. Jadi kalau mau kulitnya putih, makalah bengkuang. Nggak masuk lagi. Bengkuang tuh, saya suka bengkuang. Kenapa suka bengkuang? Karena bengkuang itu nggak disemprot, ya kan? Dia tumbuh alami aja kan? Nah, itu salah satu tipsnya kalau beli buah, carilah buah yang tumbuh alami, nggak banyak semprotnya. Jadi kadang-kadang kalau pas beli apa gitu ya, bukan beli sih, dikasih kajian gini kan kadang dibawain tuh buah-buahan, satu keranjang gitu kan, dibuka itunya, bukan nggak bersyukur ya, ini cuman cerita aja, curhat judulnya. Nggak ada lagi aroma buahnya, buah zaman sekarang itu, ya. Apalagi kadang-kadang dapat jeruknya ya banyak jeruknya yang jeruk nggak pakai biji, gitu kan, nggak apa-apa, ya. Ada nggak jeruk yang ada biji? Ada. Makanya jeruk itu aslinya warnanya apa? Jeruk itu aslinya warnanya apa? Hijau. Proses pematangan dia itu akhirnya berubah menjadi kuning. Terus tiba-tiba ada jeruk dari awal dia lahir dari kandungan ibunya langsung warnanya kuning. Apa ceritanya gitu? Nah gitu loh. Jadi kayak jeruk sunkist itu kan dari dulunya kuning kan? Kuning gitu. Ya ada apa-apa sih. Cuma saya pikir nggak seru. Jadi sesuatu tuh harus ada prosesnya gitu loh. Kalau sudah diutak-atik sama manusia ya udahlah berantakan. Itu. Kemudian apalagi yang
tadi workout. Satu lagi nih, saran saya supaya stabil tuh. Nah tadi apa tadi? Bengkoang. Selain bengkoang apa lagi? Kedelai. Ya, kita nggak usah ngomong permasalahan kedelai yang banyak GMO segala macam sama. Kita sebut yang, ya kalau Anda bisa mau cari kedelai lokal saja. Ya, kedelai itu salah satu fitoestrogen yang paling bagus. Udah dua kan? 3 apa? Kacang hijau. Ya. Nah, kalau nggak dapat tuh barang-barang yang katakanlah semprotan gitu, saya nggak tahu di luar ada nggak. Mungkin di teman-teman yang buka stand itu ada namanya PSB. PSB itu pembersih sayur dan buah. Jadi nanti kalau misalkan kita belum dapat yang benar-benar nggak banyak kontaminannya, direndam aja pakai itu. Namanya PSB, pembersih sayur buah. Nyetok itu di rumah. Telur pun ada rendam aja itu, telur gitu kan, masukin situ. Telur ayam biasa itu masukin situ. Mungkin 1 liter itu cukup 1 tungkup atas aja. Itu kacang-kacangan. Berarti kacang-kacang yang lain juga bagus. Mau walnut, chestnut, apalagi banyak tuh yang nut belakang itu, Brazil nut, camara juga kan. Ya gitu. Satu lagi terakhir probiotik, bakteri. Makanlah bakteri tiap hari. Caranya gimana? Jangan sebut merek lah. Hah? Apa kira-kira makanan yang ada bakterinya? Sebenarnya ini ada bakterinya juga, tapi ini full package dari Allah, include di sini. Jadi dalam nanas ada bakterinya, ada bakterinya. Ini ada bakterinya, ada. Cuman yang saya maksud sini bakteri yang dibuat atau mungkin dikondisikan sehingga dia menjadi makanan-makanan yang berfermentasi. Paling gampang apa? Tempe, apa lagi? Yogurt. Nih, beli yogurt tapi yang plain ya. Yogurt itu plain, cek gitu. Bukan cek. Ya ambil aja lah yogurtnya, masukin pakok piring gitu, kasih madu, kasih kacangan, kasih buah-buahan kayak begini, top, markotop. You will be happy. Habis itu. Kenapa happy? Karena ada bakterinya. Bakterinya itu dikasih makanan. Makanan bakteri itu apa? Serat. Nih contoh serat tinggi nih. Nih. Chiasid. Kalau nggak ada chiasid gimana? Pakai selasih boleh lah. Nggak apa-apa. Tapi ini pun juga tinggi bakteri. Jadi makanya sebenarnya asli itu gampang dan murah kok. Orang sekarang bilang makan sehat itu mahal, nggak juga. Cuman males aja, nggak tahu ilmunya. Anda beli yogurt katakanlah gitu ya, yogurt plain gitu kan, udah kasih madu cuk gitu, kok hancurin kasih kacang kayak begini, kan jadi kayak semacam smoothies-smoothisan gitu kan, gitu, gampang, mudah. Tempe, miso, apa lagi? Sauerkraut, ya. Terus ada lagi itu namanya, itu yang Jepang punya tuh, satu lagi namanya natto, tahu kan? Dari kacang kedelai itu juga tinggi bakteri. Padang punya satu, namanya dari susu kerbau, dadia, itu keren, dadia. Sebenarnya tulisannya dadi karena orang Padang dikasih dadia. Gitu. Itu diteliti oleh peneliti Jepang, dadia itu. Setahu saya. Tapi sekarang peneliti juga banyak teliti. Salah satu makanan terbaik.
Jadi tiap hari usahakan ada mengkonsumsi perbakterian tadi atau makanan fermentasi atau bakteri tadi. Gitu. Contoh udah saya jelaskan tadi ya. Apalagi tauco, kan fermentasi itu. Jadi kalau misalkan nih, ini ngetes dulu, kepake nggak ilmunya. Jadi kalau Anda lagi nggak enak hati, makan apa? Makan apa? Ubi bisa, anggur bisa. Pokoknya lagi nggak enak hati itu makanlah yang manis, tapi manis yang benar ya. Minimum paling nggak minum madu misalkan tuh manis tuh. Pisang juga boleh. Pisang malah lebih cepat lagi. Atau kalau nggak, kalau ketemu dengan yogurt tadi pakai yogurt aja. Yogurt kasih madu, kasih kacang, kasih buah, dah makan aja. Cepat dia memperbaiki mood. Ya. Jadi kalau lagi nggak enak hati gitu, kalau ngerti cara memberikan asupan, kenapa itu bisa cepat? Karena memang produksi hormon bahagia dalam tubuh kita itu paling banyak adanya di perut. Perut itu isinya siapa? Sebagian besar isinya adalah bakteri kita. Bakteri tadi makanannya apa? Serat. Gitu. Jadi kebayang ya orang zaman sekarang kenapa banyak orang gampang stres, susah bahagianya, susah senyumnya gitu kan. Gitu. Makanannya miskin serat, tinggi gula. Ya, nggak banyak makanan-makanan yang fermentasinya dan seterusnya. Ya. Dan nggak banyak aktivitas. Kalau bisa jalan-jalan. Dan itu yang tadi saya cerita, saya punya sahabat dan guru saya tadi yang pergi haji itu. Itu kan pas haji kemarin dia tinggal di kawasan Misfalah itu. Dia tinggal di lantai 17. Tiap hari naik tangga. Tapi Masya Allah ya, orang tumbang dia anteng aja. Kan terbukti. Kalau iman itu terbuktinya waktu dapat ujian, tubuh kita ini terbuktinya terjaga waktu orang lagi sakit banyak, kita nggak sakit. Gitu. Itu aja. Kan ketahuan di rumah tuh, yang ini batuk pilek, ini apa nih demam, ya si fulan bin fulan ini kata jaga terus gitu kan, gak masalah. Gitu. Makanya tiap hari biasanya kayak begini lagi nggak puasa, misalkan ya pagi tadi aja saya minum banyak banget saya minum. Untuk saya jangan dicontoh. Saya tadi pagi minum kunyit asam gitu-gitulah. Terus saya campurin dalam air kayak begini, masukin situ, terus saya campurin lagi karena kunyitnya nggak manis, saya tambahkan sama Fix Me sama Groby, masukin tuh aduk-aduk. Habis itu saya ambil habatus sauda 3 minyak, saya minum. Saya ambil VCO 7 atau 9 kapsul itu. Habis itu saya minum lagi bawang putih yang sudah jadi hitam, bawang hitam. Udah aman saya, sampai sore aman biasanya itu. Harus ada yang kita minum. Kenapa? Kalau Anda makanannya benar tiap hari, enggak usah minum itu tuh. Tapi kalau makanan nggak benar, saya sarankan minumlah. Apa kayak diminum tiap hari. Kenapa? Ya tadi kalau pagi makanannya nggak banyak serat segala macam. Makanya kalau saya kadang pas lagi, pernah saya ceritakan makan bubur ayam. Jadi kalau saya makan telur itu, karena di tempat warung itu jual bubur ayam juga, saya makan bubur ayam. Telurnya 4 atau 5 sekali saya makan gitu. Nggak pakai lada, karena ladanya lada palsu. Kok ini lada nggak ada bau-baunya? Udah saya bilang, Mas Kang, pesan bubur ayam. Nggak usah pakai bubur, nggak usah pakai ayam. Isinya kuah saja, sama sambal dikit, sama daunnya banyakin. Dokter kok aneh-aneh gitu? Ya memang zamannya aneh. Sebab kalau saya makan ayam bubur ayam itu kan nasi pagi-pagi ngantuk lagi saya. Mending saya makan telur aja. Jadi kuahnya itu kayak supnya gitu. Kan kuahnya ada kunyitnya tuh. Dapat saya kasih sambal dikit udah.
Minum kadang-kadang saya mintain bikin jeruk diperes lah gitu kan, kasih air dikit, udah minum, gak usah pakai gula, udah, jos, kuat, sampai sore. Siang pun kadang-kadang nggak perlu makan lagi tuh. Kalau perlu makan pagi. Mudah, tapi godaannya banyak. Baru aja kayak gini, siomay lewat, bakso lewat, gitu-gitulah biasanya. Gitu ya. Insyaallah udah jam 11. Mudah-mudahan dapat gambarannya itu ya. Tapi tadi kuncinya apa sebenarnya? 3 sih kalau saya simpulkan. Di luar bicara iman ya. Jaga hatinya, jaga emosinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, benerin makanannya. Itu yang kedua. Bener makan itu sudah tahu lah kan, gak usah dikasih tahu. Kira-kira kalau saya tanya, nih tes dulu, tes. Nasi goreng itu halal betul, ya. Tapi kalau Anda makan nasi goreng, 1 piring nasi goreng misalkan, ini contohnya aja, ini ngetes ya. Ada nasi gorengnya, ada telurnya yang digoreng katakanlah gitu kan, ada kerupuknya, ada bakwannya, diminum sama es teh manis. Kalau yang sudah ngerti hidup sehat, dia akan mikir, saya kalau makan nasi goreng dikasih kayak itu makan nggak? Mungkin saya makan 1 sendok makan, sisanya saya makan acarnya aja. Saya makan acar ya. Dan 1 sayuran yang sering banget kita sepelekan dia, yaitu daun apa itu? Bukan daun bawang, bukan kemangi yang daunnya agak lebar tuh Bu, yang jadi penghias. Selada. Itu daun yang gak pernah dimakan oleh orang yang makan nasi goreng. Dia benar-benar sebagai penghias. Jarang. Selada ya. Jadi kalau ditanya, berarti nasi goreng itu seratnya paling tinggi di mana? Selada. Apalagi? Acarnya, tomatnya gitu kan. Itu yang tidak kita makan. Ya udahlah, gak apa-apa. Kerupuknya, nasinya udah karbo, kerupuknya karbo, bakwannya karbo, minum teh manis karbo lagi. Berapa karbonya? 4. Coba. Belum lagi minyak loh. Makanya kalau benar-benar konsisten dengan nasi goreng, tolong buatnya diperbaiki. Ambil minyak panas banget, nasinya tumpahkan ke situ. Itu baru nasi goreng namanya. Paham maksudnya? Iya kan, kalau jadinya apa tapi kalau begitu kan rengginang. Kalau tadi kan minyaknya dikit gitu loh, nggak digoreng-goreng amat tuh nasi gitu ya. Jadi kalau sudah ngerti kayak begini, pelan-pelan gitu kan dibenerin tuh makanan buat kita. Apa yang terjadi? Biasanya saya temukan itu mulai dikit-dikit keluhannya hilang. Dengkulnya. Saya kemarin di rumah tuh ada bapak-bapak, dia kayaknya kayak dia ngakuin saya rematik gitu-gitulah. Saya bilang jangan dimanjain tuh, saya bilang, karena kan dia sholatnya pakai tongkat, ya pakai kursi. Coba deh bapak latihan, saya bilang. Sekarang kayaknya sudah mulai dia datang ke musola itu dia pegang jendela itu, dia mulai kayak squat gitu. Gitu. Gak apa-apa Pak, Papa pelan-pelan aja sampai sekuatnya, naik lagi. Nanti lama-lama melentur dia tuh. Ya, sebab kalau dibuat kayak begitu terus nggak gerak-gerak, kaku dia. Ya. Bahkan nggak bisa diapa-apain. Ya maka di rumah itu paling gampang ya di dinding aja, kayak orang duduk aja di kayak squat gitu loh, seperti itu, gampang. Ya, kerjain tuh tiap hari. Minimal tadi kan sudah 2 tuh. Yang pertama tadi apa? Hati rasa itu dijaga. Ya, don't let anyone jangan biarkan ada orang lain atau situasi apapun merusak hati Anda. Ini soalnya rajanya kita, jaga baik-baik. Ya, kayak saya bilang kalau ngajak ngobrol sama orang, ini diobrolin masalahkah atau keluhankah atau curhatankah atau sesuatu yang tidak penting saya dengar, kalau itu mending nggak usah. Atau kalau emang harus saya selesaikan, saya selesaikan.
Tapi kalau cuma sekedar ngomongin ini itu yang nggak selesai dan kita pun tidak bisa menyelesaikan, ya ngapain? Mendingan kita doain aja. Gitu loh. Tontonan juga sama. Sekarang kalau lihat handphone, lihat TV segala macam kan isinya kan ya keadaan-keadaan sekarang yang makin hari makin memprihatinkan itu aja. Itu. Yang kedua tadi makanan. Yang ketiga apa? Olahraga. Ya. Olahraga itu ya termasuk ya paling gampang ya jalan aja. Jalan tiap hari ya. Atau mungkin yang sudah mulai merasa sudah enak badannya ya latihan-latihan beban gitu ya. Beban badan sendiri cukup. Ya. Dan kemarin saya ceritakan terakhir ya waktu kesini itu ya, bahwa ternyata mereka para ahli itu menyebutkan bahwa jantung kedua kita itu ada pada betis. Jantung kedua kita ada pada betis. Jadi kalau betisnya kokoh, jantungnya juga kokoh. Saya ngomong betis ini kira-kira dalam Al-Quran ada cerita tentang betis nggak? Ada nggak? Ada. Cerita apa? Hah? Cerita dalam Quran yang menceritakan tentang betis ada nggak? Ada. Nggak tahu ya? Ada. Kisah Nabi Sulaiman itu loh. Jadi waktu Bilqis masuk ke istananya kan, dia pikir itu air. Terus dia kan diangkat gawisnya dan terlihatlah betisnya. Dan memang ternyata dalam oh salah, ini terlalu dalam. Salah satu indikator dalam melihat seorang perempuan itu subur atau tidak, itu betis. Betis. Udah diam. Makanya Umar itu pernah disebutkan waktu melamar seorang wanita atau siapa gitu kan, itu dia minta orang untuk ngelihat betisnya wanita tersebut. Orang lain yang ngelihat kan tuh aurat. Gitu. Kalau muka kan boleh. Gitu. Satu itu. Nanti yang kokoh. Kan tadi saya bilang jantung kedua tuh ada pada betis. Makanya kan ada namanya kalau orang di gym tuh kan leg day gitu loh. Nah, itu buat ngencengin otot betisnya itu. Makanya orang yang betisnya kuat biasanya jarang kram. Gitu. Cara yang melatih betis supaya kuat gimana? Udah saya ajarin beberapa waktu yang lalu. Pakai apa? Jalan jinjit. Jalan jinjit. Gini aja nih, kayak gini. Itu. Jalan. Udah gitu. Terus yang kedua begini, kaki diangkat. Iya, kan ketarik sini. Gitu. Terus yang berikutnya ngapain? Jalan jongkok. Jalan jongkok. Gitu. Gampang. Nanti coba cari. Ada hadis. Hadis itu seru. Hadis Ummu Zar'in menceritakan tentang 11 tipe wanita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Zar'in 11 wanita, 11 jenis karakter wanita. Situ tuh dia menceritakan tentang keadaan suaminya. Itu nanti coba dilihat, itu panjang hadisnya. Itu akan ketahuan nanti suami ibu-ibu gitu ya, itu masuk di tipe yang mana hadisnya. Kisahnya itu Ummu Zar'in itu lagi kumpul sama ibu-ibu, ceritanya begitu. Terus ibu-ibu itu bilang, ini kisah jangan sampai ketahuan, jangan sampai terdengar oleh siapapun ya, kata mereka. Pokoknya kita-kita aja di sini nih. Tapi hadis itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah perempuan. Paham maksudnya? Dia ngomong di antara mereka gitu kan, pokoknya nggak boleh yang keluar dari
kita ini. Tapi yang menceritakan hadis itu siapa? Aisyah. Kalau Aisyah ada nggak di situ? Kata Nabi SAW, itu aku itu kata Nabi seperti Abu Zar'in. Tapi aku kata Nabi SAW tidak menceraikan istriku. Itu epic kisahnya itu sebenarnya. Nanti baca aja hadisnya itu. Ya, karakter di situ sebutkan karakter wanita yang disebutkan di situ yang dijelaskan oleh Ummu Zar'in itu dan diceritakan pada Aisyah itu. Itu macam-macam. Ada posturnya posturnya wanita itu dijelaskan. Jadi suami yang baik itu kayak apa, istri yang baik kayak apa, kayak gitu lah sama lebih gitu. Nanti baca aja panjang hadisnya. Wallahu a'lam. Ada Bu, biasanya yang saya sarankan itu untuk orang-orang tiroid itu sebenarnya gini ya. Saya nggak tahu apakah ya mungkin diagnosa di sana sudah benar, mudah-mudahan seperti itu. Tapi kebanyakan sebenarnya di era zaman sekarang ini, nah ini ilmu baru, bukan ilmu baru. Anda ingat baik-baik ini. Jadi ada dua karakter orang, ada dua karakter orang secara umum. Ada karakternya kita sebut dengan hiper, ada karakter kita sebut dengan hipo. Pernah dengar itu ya? Ya, hiper itu apa? Hiper itu begini, dia bukan hiper itu maksudnya dia power dia itu cukup untuk membuat dia bekerja tanpa banyak asupan makan. Contoh mungkin dia makan pagi ini cukup untuk dia beraktivitas sampai sore. Itu orang hiper, ya. Jadi dia makan sedikit masih cukup, nggak perlu banyak-banyak. Nah kalau orang hipo dia nggak bisa. Dia bahkan jadwal makannya pun itu per 2-3 jam itu harus dia ada masukan asupan makan yang dia makan, tapi nggak banyak, dikit aja. Yang penting ada energi dari terutama bahan-bahan yang karbohidrat. Contohnya bahkan umbi-umbian itu. Nah masalahnya bukan masalahnya, lanjutannya adalah semua orang hipo itu, ini yang saya pelajarin ya, biasanya semuanya hipo. Kalau orangnya hipo tadi, karena karakternya hipo kayak tadi ya, maka yang terjadi apa? Dia akan hipotensi. Tensinya tidak pernah di atas normal atau pakai kaidah normal, nggak bisa. Tapi dia bisa beraktivitas. Bisa jadi tensinya 90, 70, nah gitu kan. Tapi itu nggak masalah buat dia. Satu hipo. Yang kedua apa? Dia juga akan hipoglikemi. Gulanya tidak pernah bisa kayak normal kayak orang biasa, tapi dengan gula itu dia bisa beraktivitas. Sehingga untuk mempertahankan gula itu tetap normal, stabil dalam versinya dia harus banyak kan. Yang kedua, hipotensi tadi sudah, hipoglikemi termasuk hipotiroid juga. Gitu. Nah, berarti kalau ada orang yang nih lihat nih, aslinya dia itu hipo, misalkan dalam kondisi dia gulanya rendah terus gitu ya. Tanda orang gula rendah itu apa? Keliengan, nggak fokus, nggak ada tenaga, tuh gula rendah tuh biasanya kebanyakan. Maka kalau saya ngerti banget, kadang-kadang kalau lagi kita sebut dengan sakit segala macam itu bagi saya belum tentu, itu cuma butuh makan doang. Kenapa? Karena beberapa yang saya dapatkan atau mungkin saya pelajari itu kebanyakan orang zaman sekarang ini kondisinya lebih banyak yang hipo daripada hiper. Berarti kalau orang yang sebenarnya keluhannya itu berkaitan dengan perlambungan itu, obatnya apa? Makan. Kalau dia nggak makan, masalahnya dia akan uring-uringan, pusing, betul kan? Ini kalau Anda pakai kaidahnya, maka jangan marahin anak kalau dia banyak makan. Bisa jadi anak itu anak hipo. Tapi takar dia supaya jangan berlebihan makannya, terutama jangan banyak makan karbo-karbo olahan. Itu loh. Artinya ketika ada orang hipo tiba-tiba dicek gula darahnya tinggi, normal nggak itu? Berarti sebenarnya orang ini hiperglikemi atau bukan? Ya bukanlah, orang aslinya dia hipo kok. Nah termasuk juga orang yang hipo tadi, asam lambungnya juga pasti hipo.
Semua obat asam lambung sekarang kebanyakan untuk nurunkan asam lambung kan, dengan asumsi semua orang dianggap berlebih asam lambungnya, padahal dia cuma butuh makan. Ya kan? Adakah Anda melihat ada obat lambung itu yang obat buat naikin asam lambung, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti orang yang hipo asam lambung, obatnya apa? Bukan dikasih obat untuk menurunkan asam lambung, lah dianya hipo. Habis ini paham? Obatnya apa? Makan. Gitu ya. Berarti kalau orang hipo itu, nih saya kasih tahu, makanya memang kita pertanyaan nggak usah banyak-banyak tapi dalam ya. Gitu, nggak membuat saya pusing juga. Jadi orang hipo itu lagi misalkan dia tiba-tiba dideteksi selama ini tensi saya itu 90, 70, 170 gitu-gitu aja. Tapi dia renang bisa, nge-gym bisa, naik gunung bisa, gitu loh. Jangan pakai kaidah normal. Paham ya? Jangan pakai kaidah normal. Kalau normal sekarang 120/80 itu masuk prahipertensi. Sekarang. Coba aja lihat. Betul? Setahu saya sekarang nilai tekanan darah itu 120/80 saja sudah masuk prahipertensi. Jadi normalnya berapa? Di bawah 119/79. Seingat saya. Coba dicek nih. Namanya GNC itu, Joint National Committee nggak salah namanya. Jadi kalau Anda hidup sudah ditakdirkan hipo, maka jangan gerusak-gerusuk untuk naikin menjadi normal versi orang. Maksudnya paham? Contoh, selama ini tensi 90/70, 100/80 gitu. Jangan paksa untuk jadi 120/80. Nggak usah. Hiduplah sebagai hipo. Makanya saya tanya tadi, mungkin ini tuh bukan hiper. Mungkin ini tuh hipo aslinya. Artinya orang hipo tiba-tiba dia didiagnosa hiperglikemia. Kira-kira sebabnya apa? Kalau bahasa guru saya itu tersesat dalam makanan. Kebanyakan yang dimakan berlebihan juga. Akhirnya gula darahnya naik. Itu. Paham habis ini? Tidak apa-apa, berarti bagaimana cara menyeimbangkannya itu kan gitu kan? Karena biasa kan sudah minum propil, tio, urasil, PTU, obat-obat tiroid kan gitu, tirozol itu. Tirozol itu sangat saya merek atau apa gitu, tapi pokoknya obat tiroid lah. Saya biasanya untuk kayak begini ada beberapa bahan yang saya pakai ya untuk bukan menormalkan tapi mengembalikan keseimbangan. Yang pertama itu apa? Propolis, bisa itu dipakai. Yang kedua VCO. VCO itu iodinnya. Jadi dalam VCO itu ada iodin. Iodin itu berguna buat tiroid. Itu yang kedua. Yang ketiga, bentar, di recall dulu soalnya. Yang ketiga itu adalah daun sena. Folium sena. Folium itu daun sena. Nanti lihat aja di browsing di online banyak tuh. Daun sena. Ada kok. Saya nggak jual. Sama habatus sauda, minyak. Ya. Cukup jelas. Tambahnya apa lagi? Ini bisa kunyit. Cuman, nah ini dia nih. Kunyit ini ingat ya, ini mungkin orangnya ada dalam ruangan ini. Orangnya. Maksudnya gimana? Kunyit ini buat orang yang hipo
Efeknya apa? Iya, benar. Karena dia punya efek hipotensif, menurunkan tekanan darah. Satu. Yang kedua apa? Dia punya efek untuk hipoglikemi, menurunkan gula darah. Makanya ada beberapa orang-orang yang hipo minum kunyit, keliengan dia. Gula turun, tensi turun. Gitu. Terus bagaimana caranya supaya saya dapat kunyit manfaat ini, kunyitnya, tapi dia nggak turun itunya, gula dan tensinya. Banyak. Cara pertama, minumlah setelah makan. Jangan minum dalam perut kosong. Kira-kira kalau model saya, kalau ibu jamaah sekalian menilai saya ini orangnya hipo atau hiper? Saya hipo aslinya. Cuman saya telah lebih banyak mengkondisikan tubuh saya itu untuk hiper dengan cara kayak semacam ngasih perintah. Contoh, kalau saya nggak mau makan pagi ini, saya akan ngomong tidak ada makan pagi ini sampai sore. Dia tidak akan muncul lapar, gitu. Terus saya tekan lagi rasa lapar itu pakai apa? Pakai kopi. Saya minum kopi. Karena saya aslinya tuh hipo. Orang hipo berarti lambungnya masalah nggak? Masalah. Maka kalau saya pilih kopi, saya tidak akan pilih Arabica, saya pilihnya Robusta. Robusta rasanya lebih pahit, Arabica rasanya asam. Asam kena lambung cocok deh. Makanya saya bisa minum Robusta. Gitu. Sama si kafein ini ditekan rasa laparnya sehingga saya tidak lapar sampai sore. Gitu. Apalagi yang bisa menekan rasa lapar itu banyak ini. Ini sama lada hitam juga bisa. Minum pagi-pagi gitu, kasih lada hitam, geprek-geprek kunyitnya, minum. Dia menekan rasa lapar. Gitu. Jadi itu 4. Ya, abal sauda bisa. Ini tadi kan belum selesai nih kunyit. Berarti kunyit ini kalau mau tetap saya minum untuk dapatkan manfaat kan, Anda harus kasih dia kehangatan. Kehangatan. Ya. Jahe. Apalagi jahe, ketumbar, serai, kencur, gitu. Rempah itu semuanya hangat. Semua rempah itu sifatnya setahu saya hangat. Kayu manis hangat, ketumbar hangat, kapulaga hangat. Makanya orang-orang yang banyak makan rempah itu orang-orang yang penuh kehangatan. Subur, iya. Subur. Ya, negara yang paling banyak konsumsi rempahnya mana? India. Beberapa penelitian menyebutkan orang-orang India itu orang India ya, di sono, bukan di sini. Alzheimer dan Parkinsonnya rendah. Gara-gara apa? Rempah. Makanya kalau tahu rempah itu, masya Allah, kita nggak mau tinggalin rempah tiap hari. Karena rempah itu spice up your life gitu loh. Dia memberikan sensasi dalam tubuh itu. Makanya dulu harga rempah di kita itu lebih mahal daripada emas dulu. Cuman ya kita tadi lah, begitulah. Gitu ya Bu ya.